Tapi itu kita udah jalan dari break itu sampai kita ngerasain kok nggak subuh-subuh itu udah sekitar 2-3 jam bang. Tapi kita nggak dengar azan subuh sama sekali. Dan kondisinya masih di hutan. Tapi itu gue ngerasain kayak ini bener gak sih? Tapi di sini setengah jam lagi, masa salah? Tapi ini hutan gitu kayak. Sorry ya bang kalau gue bilang kayak tempat buang mayat lah. Alif meninggal, gak ada jemput nadi. Kayak gimana sih bang orang tua mikirnya anak pamit di hari Jumat terus hari Minggu didengar udah meninggal gitu. Dan kebetulan ibunya nih lagi ada pengajian bang, pengajian RT di musola. Dan lu tau apa? Gue diumumin di musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Alif. Waduh, Abang. Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah bang Umang. Baik sehat, bang ya? Bang Umang gimana sendiri? Sehat juga dong bang, ya kan? Oke. Nah sebelum Bang Alif ini menceritakan pengalamannya nih ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Alif. Siap. Udah meluangkan waktunya datang ke sini untuk membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua bang ya? Siap bang. Nah yang insya Allah banget nih teman-teman semua, di balik pengalaman Bang Alif ini teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Siap, gitu bang ya? Oke. Ngomongin masalah pengalaman nih bang, ya kan? Katanya pada kesempatan kali ini nih lo pengen bagiin pengalaman lo saat touring ke Sawarna. Iya bang. Betul tuh ya? Betul bang. Dan betul, sampai bang. akhirnya hampir kehilangan nyawa itu. Betul banget bang. Oke, itu kalau boleh tahu tahun berapa itu bang? Kejadiannya itu kebetulan baru tahun lalu bang. Tahun lalu, iya. 2024. Oke, kalau boleh tahu lagi dalam rangka apa ke Sawarna? Apa liburan atau gimana? Liburan aja sih sama teman-teman biasa aja gitu, normal. Motoran tuh. Motoran. Ternyata ada suatu kejadian yang nggak masuk akal dan yang lainnya gitu ya. Oke. Ini gue penasaran sih sama cerita Bang Alif ini nih gitu kan. Mungkin tahan dulu kali bang ya cerita bang ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Alif. Boleh, silakan. Siap Bang Umang. Minum kopinya. Mantap teman kopi bang. Mantap. Oke, udah siap bang ya? Siap bang. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi awal mulanya itu bang, itu bertepatan di bulan November bang. Gua yang bersama teman-teman, sebenarnya bisa dibilang nih teman-teman kecil lah bang. Teman-teman dari kecil, kita awalnya ber-10 orang tuh bang. Kalau gue sebutin satu persatu, awalnya itu ada gua sebagai Alif, terus ada Pais, Akmal, dan ada Juham, Bona, Saka, lalu ada Iqbal, Tegar, terus ada Jitni, dan satu lagi ada Rizky. Oke. Itu awalan kita 10 orang. Dan itu kita niatnya berangkat di pertengahan November bang. Oke. Pertengahan November itu sekitar tanggal 15-an lah, sebelum tanggal 20. Tapi karena adanya teman-teman kebetulan juga kerja juga bang, dari beberapa teman gue, jadi
memutuskan untuk kayak ditunda dulu deh, kita tunda dulu nih. Terus kebetulan teman-teman juga emang yang penasaran teman-teman nih bang, nggak cuma gue lah gitu, teman-teman bilang kayak, ayo Lip, kapan nih kita berangkat? Kita kapan nih berangkat? Akhirnya gue bilang, yaudah sebelum Desember kita harus udah jalan nih, gimana pun caranya, berapapun orangnya gue bilang. Tapi salah satu teman gue itu bang yang namanya Pais, dia kalau selalu pergi rame-rame, dia nggak pernah mau kurang dari 10 orang bang. Harus selalu 10 orang dia bilang. Gue juga heran kenapa, tapi gue mikirnya oh ya udahlah, mungkin emang dia maunya 10 orang. Habis itu pas banget tanggal 20 November bang. 20 November, gue kumpulin semua teman-teman gue yang bisa pada saat itu, beberapa bisa. Gue bilang mau kapan kita berangkat. Hasilnya semuanya kayak ngasih tanggal tuh, nih gue kosong di tanggal segini, gue kosong tanggal segini. Ujung-ujungnya kita deal di tanggal 22 November bang. 22, 23, 24. Dan itu bertepatan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu bang. Setelah banyak perbincangan dan beberapa dari temen gue juga banyak yang ngajak, akhirnya 14 orang bang kita bang. Nambah, jadi nambah 4 orang. Itu di situ ada Kevin, terus ada Barun, terus 2 orang lagi nih gue kurang kenal bang, karena diajak sama temen gue yang satu lagi kebetulan. Nah akhirnya di tanggal 21 kita kumpul lagi tuh buat ngebahas soal logistik, terus perjalanan rutenya mau lihat mana. Karena kalau bisa dibilang nih bang, gua dan 14 orang temen gue ini benar-benar itu gak tahu jalan ke sono bang, gak tahu Sawarna. Kita cuma tahu sana tuh sekitar ya kayak di internet, di media sosial, TikTok. Berarti baru pertama kali. Bener bang, bener-bener semuanya tuh 14 orang. Semua. Dan kebetulan sebelumnya ada salah satu juga temen yang nganjurin buat ke sono. Dan awalnya kita niatnya mau ngajak dia, teman kita nih si A ini. Tapi si A ini berhalangan hadir dan nggak bisa ikut, dia bilang di bulan November bener-bener nggak bisa. Akhirnya yaudah kita ngandelin Maps aja nih di 2024 dong gitu, kita mikirnya gimana, Maps pasti aman lah. Akhirnya kita berangkat itu di hari Jumat tanggal 22 November 2024 bang. Sebelumnya itu gue kerja tuh bang paginya sekitar ya jam 11 lah, gue pulang mandi, makan. Nah di situ gue belum ada omongan ke orang tua buat berangkat ke Sawarna. Gue belum ada omongan karena omongan awalnya tuh nggak di tanggal segitu. Terus gue ngasih kabar dadakan. Ya namanya orang tua ya bang ya, kita semua tahu gimana, kayak khawatir, kayak nggak bisa ditunda besok dulu aja, besok pagi. Tapi karena teman-teman guanya maunya malam biar ada jeda buat istirahat, jadi gue kayak nggak apa-apa lah, sekali-sekali Alip bilang, gue bilang gitu bang ke orang tua gue. Terus mereka kayak ya udahlah. Nah tanpa gue sadar bang, orang tua gue dari ayah gue itu dia ngasih cincin bang, tapi nggak langsung. Cincin berbentuk kayak batunya itu merah gitu bang, terus ininya tuh kayak agak kuning. Ini agak kuning. Dia cuma bilang ini bawa, cuma gitu. Berarti kayak giok gitu ya? Iya semacam giok gitu bang. Tapi sorry sebelumnya bang, gue kurang percaya untuk hal-hal seperti itu. Gue kurang percaya, tapi karena orang tua jadi gue mikir, oh yaudahlah kita bawa aja gitu. Gue taruh di tas tuh bang. Itu batu itu tuh bener-bener nggak gue keluarin, nggak gue kasih unjuk ke teman-teman gue sama sekali. Dan nggak dipakai. Dan nggak gue pakai sama sekali. Habis itu gue pamit izin sama orang tua. Gue berangkat di salah satu temen gue di yang si Bona ini. Rumahnya kebetulan Bona ini emang rumahnya jadi tikum lah kalau kita ada acara apapun. Itu kita mulai ngumpul setengah 10 bang. Setengah 10 malam kita baru ngumpul. Awal ngumpul baru 5 orang. Tapi gue nggak tahu kenapa bang, badan gue kayak nggak enak. Tapi gue mikirnya pulang kerja kali lah. Ya udah kita santai aja pulang kerja, sebatang dua batang dulu kali kita mikirnya. Tapi lama kelamaan kok makin lemes. Terus ada temen gue Jitni itu bang, yang tadi gue bilang di awal. Si Jitni bilang, Lip lu baru pulang kerja kan, motor lu gue yang bawa aja. Jadi kebetulan gue bawa motor nih bang, jadi motor gue yang bawa aja Lip, lu ntar gue bonceng. Aman gak Jit lu? Gue bilang. Terus dia bilang, gue aman Lip, santai aja, gue tadi tidur kok. Oke, gue bilang, lu yang bawa motor gue. Akhirnya kita kumpul tuh bang, udah full semua, 14 orang. Seperti biasa, foto, video, dokumentasi. Terus gue nih bang, kebetulan setiap jalan, gue tuh selalu kebagian untuk bagian yang briefing teman-teman gue. Gue ngejelasin kayak, walaupun gue awam ya, tapi di sehari-hari sebelumnya tuh gue tuh bener-bener kayak nyari tahu lah Sawarna tuh gimana, tracknya seperti apa. Gue briefing lagi teman-teman gue, terus gue selalu bilang bang, dan teman-teman gue selalu bilang, kita kalau setiap pergi kemanapun, kita selalu punya satu komitmen.
berangkat bareng, pulang bareng. Apapun yang terjadi, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Siapapun yang berangkat, berapapun yang berangkat. Akhirnya kita doa, kita berangkat itu mulai start itu sekitar jam setengah 11 dari Jakarta Barat Kalideres. Kita lewat malam banget tuh ke Poris, kita arah Poris, terus kita ke arah Tangerang tuh Balaraja bang. Kita ke arah Balaraja. Di Balaraja kita masih biasa aja bang. Kita 14 orang masih Yavan, masih itu. Dan kalau untuk posisinya nih bang, kalau gue sebutin di bagian leader depan itu ada Barun. Di belakang Barun itu ada Saka. Di belakang Saka itu ada Akmal. Belakang Akmal ada temen gue Raffi namanya. Di belakangnya itu kalau nggak salah antara si Bona atau temen gue satu lagi. Gue intinya gue paling belakang bang. Itu ber-7 motor? 7 motor, betul. Jadi satu motor 2 orang. Ya. Dan gue setiap kemanapun emang nggak tahu kenapa gue selalu ditaruh di belakang. Tapi gue mikirnya ya udahlah, gue di belakangnya santai bisa ngerokok. Akhirnya gue mundur tuh ke belakang. Gue di belakang. Perjalanan itu kita makan waktu dari daerah Jakarta Kalideres itu ke Balaraja tuh ya sejam 2 jam lah. Itu benar-benar normal bang. Sampailah di Balaraja. Kita buka maps ulang karena teman gue Barun cuma tahu di Balaraja aja. Dari Balaraja dia nggak tahu harus kemana lagi. Ada jalan yang biasa dilaluin sama orang-orang kayak jalan gede gitu bang. Kayak jalan-jalan besar lah, kanan kirinya banyak pabrik-pabrik. Tapi ada jalan belok kiri ini. Ke kiri ini dia kayak ke kiri ini tulisannya ini ke Jalan Gunung Kencana gitu bang. Gunung Kencana gitu daerah Banten. Kita di situ berhenti lagi tuh bang, berembuk. Kita kayak diskusi kayak siapa nih? Mau lihat mana nih kita nih? Lu bener gak nih Run? Lu yakin gak kalau kita belok kiri? Terus si Barun malah balik nanya, lu gimana Lip? Gue sebagai yang di belakang gue bingung dong bang, karena gue pun gak tahu ini kemana, lewat mana. Gue gak pernah trek sini. Terus akhirnya kita mutusin, yaudah kita kan semua mau cepet nyampe, mikirnya kita belok kiri aja lewat Gunung Kencana itu. Kita belok itu ke kiri bang. Jalanan gak tahu kenapa bang berubah langsung sawah, full sawah kanan kiri. Tapi kita mikirnya mungkin udah masuk daerah kabupaten lah Tangerang, jadi udahlah lanjut aja sok. Nah itu sekitar, terus gue ngeliat jam tuh bang, gue liat jam itu sekitar udah mau masuk jam 1 dan kita perjanjian dari awal jam 1 itu kita break makan apapun, mau pop mie mau apa kita break pokoknya. Nah kebetulan kita masih di jalan yang mengarah ke Gunung Kencana ini bang. Namanya di daerah kampung gitu, kita nggak tahu mau break di mana, mau di rumah warga takut ganggu. Dan kebetulan temen gue teriak yang di tengah tuh, Saka, ada warung, kita berhenti di warung aja. Nah sebelum kita nyampe warung itu bang, kita tuh ngelewatin kayak jalanannya normal aspal, tapi dia kayak ngebentuk gini bang, dari bambu, ngebentuk bambu. Kayak terowongan gitu. Yes, dan itu gelap banget bang. Kita berhenti dulu, kita mastiin, ini mau lewat gak? Kita mikir gitu kan, kita mau lewat gak? Tapi akhirnya ujung-ujungnya orang mapnya lewat sini kok, berarti orang-orang pada lewat sini. Yaudah akhirnya kita lewat dan pas banget di bawah di bawah terowongan itu ada balok gede bang. Ada 2 atau 3, gue lupa, kayaknya 2 biji. Pertama di pikiran kita cuma satu bang, begal tengah malam, begal pakai beginian. Cuma kita mikirnya kayak kita 14 orang lah, ayo bisa kalau ada turun semua aja, kita mikirnya gitu bang. Terus yaudah kita abis lewatin terowongan itu, dari terowongan tuh nggak jauh bang, sekitar ya 50-100 meter lah ke warung itu. Kita belok ke warung sebelah kanan. Kita lagi duduk nih bang, lagi enak-enak duduk tuh. Ayo makan, ngerokok lah sebatang 2 batang. Kita nggak sadar bang, 2 teman gua, ada namanya Saka sama Kevin yang gue bilang tadi. Kita pun nggak sadar, jadi dia duduk, belakangnya tuh udah TPU bang, tempat pemakaman umum. Itu kita dari awal nggak ngeliat sama sekali bang, karena yang kita lihat cuma fokus ke warung, kita nggak fokus ke seberang. Ibu-ibu ngomong, ibu-ibu warung, Mas jangan di situ, itu belakang Mas kuburan. Kita semua saling lihat-lihatan dong, kok ada kuburan tiba-tiba. Terus kuburannya ini bang, kalau bisa gue bilang semacam kuburan lama bang, orang-orang tua lah, kuburan orang tua udah lama, batu nisannya pun udah sedikit hancur gue bilang, dan itu gelap, benar-benar gelap. Akhirnya kita semua sempat ngedon tuh, wah kuburan, udah sini ke warung lah, kita nggak dekat ke warung ngobrol. Si Barun ini bang tiba-tiba ngajak isi bensin. Gue tanya sama abang warung tuh, kebetulan yang jaga shop istri kebetulan, bang kalau pom di sini di mana? Wah kurang tahu, paling 3 kilo lagi. Waduh, sedangkan motor si Barun ini dia tinggal 2 batang bang. Gue mikirnya oke, kalau kita nyampe, kalau enggak kita dorong nih jam 1 jam 2 malam. Tapi kita ujung-ujungnya kita remukin tuh.
Dia berinisiatif bang, dia buka maps, cari di searching sama dia SPBU terdekat, muter balik bang, itu sekitar 2-3 kilo. Berdebat kita, dari semuanya pengen cepet nyampe, sedangkan nyampe kan harus butuh bensin, kita mikir gitu. Tapi gimana nih, gimana jadinya, bla 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 bla, nggak mau, udah capek sini, balik lagi ke yang tadi gitu. Terus ujung-ujungnya udah, gua nggak mau kita kehabisan bensin di jalan nih, PR banget dong kalau kehabisan bensin namanya, apalagi ibarat kata di tempat yang kita nggak tahu sama sekali lah ibarat kata. Akhirnya kita mutusin, udah Run, awalnya tadinya dia niatnya mau berdua bang sama si Rizky, karena dia yang boncengan berdua, jadi dia balik lagi, kita tunggu situ. Wah, gue bilang nggak deh, daripada cari-carian, gue bilang udah semuanya ketok pak, gue ketok palu, gue bilang kita muter balik semuanya, muter balik bang, lewatin terowongan yang tadi gue bilang. Masih ada balok 2 biji, kita muter balik. Bener bang, emang ya SPBU-nya sekitar 2 kilo sampai 3 kilo lah. Di pom bensin gue bilang semuanya isi, mau lu ada bensin mau nggak ada, semuanya isi. Sampai itu bang, kalau bisa dibilang bang, gue nyari botol, gue masukin bensin ke botol bang, buat jaga-jaga aja lah ibarat kata gue bilang. Terus akhirnya kita balik lagi dong ke arah yang tadi. Pas kita lewat itu lagi, itu balok udah nggak ada bang. Temen gue berhenti, temen gue itu yang satu si Raffi nih, dia berhenti. Balok tadi mana? Nggak tahu, diambil kali. Siapa yang ngambil balok malam-malam? Ada yang nyut gitu. Tahu tukang kayu kali. Masanya gini bang, itu balok gede banget. Kalau dibikin kayu bakar, mau sampai kapan dibakarnya? Kita mikirnya gitu doang. Gue mikirnya, ya masih setengah jalan, masa udah ada kepikiran kayak gini sih, udah kita jalan lagi. Kita jalan tuh bang, kita jalan normal. Sampai kita mulai masuk itu seperti hutan sawit gitu bang, perhutanan sawit. Nah awal masuk itu gue mikirnya kayak paling berapa kilo ini, berapa kilo. Nah gue jelasin bang, kita masuk itu di hutan sawit sekitar jam 2, kita masuk jam 2 pagi. Nah di hutan sawit kita ini ada break 2 kali, break karena hujan dan break karena kecapean, karena ngantuk udah semua. Break, kita masuk itu masih normal tuh bang. Dan ya gue juga sebenarnya cukup nyalain temen gue lah. Ada beberapa temen gue yang kayak bercanda, apaan tuh kanan kiri tuh, Liv siapa tuh paling belakang, ngikutin tuh, kok ada motor ke-8, ada yang bilang kayak gitu. Cuma kita mikirnya kayak, udah sering bercanda begini, udahlah santai aja. Ketemu tuh lah bang, hujan, break pertama, itu dia posisinya kayak di tikungan gitu, gubuknya udah reot banget, bener-bener reot. Kita berhenti, di seberang kita bang ada gubuk. Dan ada 2 orang berpenampilan seperti orang baru turun gunung. Bawa carrier semacamnya, pakai jaket gunung lah. Terus kita semua saling lihat bang. Orang mana turun gunung jam 2 malam, kondisi hujan, gerimis begini. Gelap, lampu cuma ada lampu motor, nggak ada lampu jalan. Tegur gak? Jangan, udah biarin cuek. Mungkin siapalah, mungkin akamsi lah orang sini. Terus ujung-ujungnya kita nggak tegur. Mereka jalan duluan tuh bang. Kita mulai, ayo kita start lagi lah, daripada ketahan-tahan nih. Gue bilang kita start, mulai jalan. Nah dari titik gue break hujan ke break kecapean itu, break kedua itu cukup lama bang, sekitar sejaman lebih. Terus nah ini yang menurut gue aneh bang, dari posisi gue break hujan pas kita mulai jalan itu hawa langsung beda. Itu dingin sedingin-dinginnya. Dari awal yang gue mikirnya awalnya dingin malam, ini mah angin malam. Tapi ini dingin kayak ada yang ini loh bang, niup di sini, daerah sini niup gitu. Dan itu yang nggak ngerasain gak cuma gue, ada beberapa teman gue pun ngerasain. Sampai hal yang menurut gue gak masuk akal ya, gue juga sampai sekarang ini mau percaya, tapi gue lihat. Jadi kita tuh posisinya di pohon sawit itu kita belok-belok gitu bang. Jalannya kayak sekilo belok lagi. Nah ada momen gue lewatin 7 belokan. Dan di belokan pertama gue lihat ada 2 orang di seberang jalan gue. 2 orang cowok pakai ini mukanya biasa aja bang, nggak ada apa-apa. Tapi pakaian kerajaan. 2 orang itu pakaian kerajaan. Gue pun mikir dong, siapa yang malam-malam pakai baju kerajaan? Emang kita di kerajaan, walaupun kita di Gunung Kencana nih, kita mikirnya kan, masa pakai baju kerajaan malam-malam? Gue mikirnya kan, cuma kayak ya udahlah, cuek aja. Tapi ini gue lihat sampai 7 kali bang, 7 kali belokan itu gue lihat posisinya sama, jumlahnya sama, ke arah gue semua.
Sampai setelah belokan ke-7, gue udah nggak bisa nahan sendiri, gue tepok temen gue nih yang bawa Jit nih. Jit, lu lihat gak? Gue bilang gitu dulu. Kalau dia lihat, pasti dia ngomong dong, iya Lip, gue lihat. Lihat apaan Lip? Dia udah begitu bang. Gue ragu untuk nanya ke dia kan. Abis itu akhirnya yaudah Jit, jalan aja. Nah, waktu pas perjalanan itu bang, karena kondisi gelap, nggak ada yang berani di depan bang. Kita motor tuh tuker-tukeran posisi ujung-ujungnya. Entarnya gue di depan, entarnya gue di belakang lagi, di depan lagi. Sampai ujung-ujungnya, gue kecapean, gue bilang kita break. Itu break sekitar jam 3 lewat lah, udah hampir setengah 4 bang. Jam 3 kita break, kita minggir tuh. Nah kebetulan itu ada rumah warga setempat bang. Kebetulan rumahnya itu nyaman lah, ada seperti ya bangku-bangku seperti inilah buat kita tidur. Ada 2-3 orang yang tidur, selebihnya cuma ngerokok. Gue mau nanya bang, gue mau nanya soal yang 7 belokan itu yang gue ketemu orang kayak gitu. Tapi teman-teman gue mikirnya, nanti mereka ngedon. Gue aja ngedon, apalagi mereka, gue mikir gitu. Tapi kalau gue nggak nanya, gue gila nih. Gue mikir-mikir sendiri ujung-ujungnya. Tapi ujung-ujungnya, enggak lah, ya kita bahas. Nah, pas kita break itu, di depan rumah warga itu, ketemu 2 pendaki lagi yang di seberang jalan itu. Dua-duanya sama. Akhirnya setelah kita bertanya-tanya tuh semua, ini siapa sih? Ngapain sih mereka gitu? Kok bisa bareng gini? Gue beraniin diri. Dari mana Gue iseng tanya gitu bang. Dia bilang dengan logat asli Bantennya lah. Dari sini abis turun dari gunung. Jam segini Iya baru turun dari gunung ini jam segini. Berdua aja? Iya berdua. Itu dia kondisinya dia berdua bang. Gak pakai helm. Hujan-hujanan. Abis itu motornya itu motor bebek lama bang. Tahun lama itu gue bilang ya 2008 lah bebek 2008. Bener-bener lampunya pun kuning. Terus gue mikirnya sama teman-teman gue. Gue mikirnya udah biasa kali mereka udah biasa berdua doang kali trek begini, trek malam. Nah, di awal kita ketemu kan mereka nggak nyapa. Setelah mereka jalan duluan lagi tuh bang, yang kita ketemu kedua kali. Mereka nyapa, mereka nyapa kita. Duluan ya gitu. Padahal sebelumnya niatnya gue pengen ajak bareng. Bareng yuk kali aja searah ke Sawarna. Tapi mereka malah mutusin untuk jalan duluan. Gue langsung mikir tuh, bener nih orang sini. Dia berani jalan berdua gini. Oke lah. Kita lagi break, mobil tanah lewat bang. Wah pede kita, bener nih berarti kita jalannya bener, orang ada mobil tanah. Setelah mobil tanah, kita akhirnya mutusin buat kayak, ayo kita jalan lagi yuk, berangkat lagi. Kita berangkat lagi tuh. Nah itu bang, kalau normal kan ya, kalau sesuai hitungan normal, kita break itu ya paling jam 3, setengah 4. Subuh jam berapa sih bang normalnya ya kan? Tapi itu kita udah jalan dari break itu, sampai kita ngerasain kok nggak subuh-subuh itu udah sekitar 2-3 jam bang. Tapi kita nggak denger ajan subuh sama sekali. Dan kondisinya masih di hutan. Gue mulai pikiran gue udah mulai aneh-aneh bang. Gue mikir kayak, kita kemana nih? Kita lewat mana nih? Kita bener nggak sih nih? Soalnya kalau dicerita dari temen gue yang udah pernah, itu cuma 3 jam bang lewat hutan. 3 jam. Tapi ini kita dari jam 1. Dan ini udah, kalau di jam normal itu tuh udah mau subuh sebenarnya. Tapi kita nggak ada. Ibarat kata gini bang, sebelum kita ajan subuh biasa kan ada salawatan, baca apa gitu. Tapi ini kita benar-benar nggak ada. Kita semua nanya, ini masjid di mana? Lip ini benar gak Lip? Sampai ada yang nanya ke gitu, nanyain keraguannya lah ke gua. Dan baik lagi, gua pun jadi ragu bang ditanyain kayak gitu. Gua pun kan kita sama-sama nggak tahu. Kita baru kesini sama-sama. Ya benar-benar pertama kali lewat jalan ini kita nggak tahu masjid di mana, siapa aja yang di sini. Gua mikir daripada dia ragu nanti gue bilang kayak, udah Bismillah ketemu masjid. Berarti kita di jalan yang benar, udah kita benar ke Sawarna. Gak lama dari situ bang, sebelum ketemu ajan, kita ngelewatin pasar bang. Kita ngelewatin pasar, pasarnya tuh normal bang, bener kayak pasar tengah kota lah gitu. Ya selayaknya pasar subuh gimana sih, banyak tukang sayur. Kita mikirnya kan kayak, wah udah nyampe nih. Masuk lagi ke hutan bang. Kita lewat hutan lagi, jalan lagi, ngedon lagi. Ini kapan kita nyampe? Gak lama setelah itu kita ketemu kayak semacam lambang atau tulisan gede gitu bang, kayak namanya Gunung Kencana gitu. Dan di situ seperti kayak ada ini sih bang, dibilang taman lah ya, taman kota gitu. Terus mereka dan teman-teman gue tuh ngeliat kayak banyak orang-orang latihan silat. Wah bener ini mah. Dan gak lama dari situ ajan subuh bang, ajan subuh. Kita break di masjid karena mikirnya kan kita mau sholat nih. Tapi balik lagi bang, temen gue nih pada pengen buat ke Sawarna, pada mau banget nyampainya kalau bisa sepagi mungkin biar bisa ngeliat sunrise atau apalah.
Cuma gue mikirnya sholat dulu aja nggak sih gitu. Tapi mereka ujung-ujung kayak udahlah jalan-jalan aja, dan gue ke bawah akhirnya kayak udahlah kita gue aja. Itu perjalanan dari jam subuh, terus kita mulai masuk yang namanya itu bisa dibilang tuh sebelum Sawarna itu ada Malimping. Kalau orang-orang mungkin di internet atau teman-teman vlog yang gue lihat tonton mereka nyebutnya Malimping. Kita sampai Malimping itu sekitar jam 5:30, 6. Tapi itu masih jauh bang dari Sawarna. Itu masih sekitar 1,5 jam atau 2 jam lah. Kita mikirnya kayak itu udah mau nyampe karena posisi jalan kita tuh jalanan kita tuh ini jalanan bang. Terus sininya tuh udah laut. Itu keren banget bang. Kita mikirnya kalau ada matahari itu bakal keren banget. Tapi itu kondisi gelap bang. Itu kondisi masih gelap. Kita mikirnya, Lip, ada lagi yang nanya tuh, balik lagi dia ragu sama gua. Lip, nyampe jam berapa nih? Ini udah mau 5:30 nih, matahari udah mau keluar, kita belum sampai. Kita mikirnya gitu kan, tapi gue balik lagi bang, udah ini di map sejam lagi, udah, lu jangan nggak kebanyakan gitu. Gue juga capek ditanyain gitu mulu, gue bilang, karena kita semua nggak tidur bang malam, kita bener-bener jalan malam, dan beberapa dari kita pun bener-bener first time jalan malam bang, first time jalan malam. Terus, nah kebetulan nih bang, gue punya tektokan nih namanya Pak Is, jadi gue selalu pergi kemanapun, gue selalu tektokan sama dia. Gue bilang, gimana Is? Aman gak nih menurut lo kalau dilanjut? Aman Alif lah, orang udah setengah jalan kok. Ini aja udah sejam lagi kita ke Sawarna. Masa kita salah? Ibarat kata. Kalau dia pede, gue pede bang. Gue pedein lagi yang lain. Aman, sejam lagi, gue jamin kita sampai. Lu nyampe, lu gak akan nyesel, gue bilang. Ini pasti bakal selalu ada di kepala lu lah, gue bilang. Kita mutusin jalan lagi. Nah, saat kita perjalanan itu bang, dari jauh tuh, gue udah ngeliat bang, dari posisi gue paling belakang, itu ada segumpal tanah bang. Segumpal tanah, ya tanah-tanah merah gitu lah bang. Sewajarnya tanah merah kena air. Tapi nggak tahu kenapa, temen-temen gue tuh kayak sengaja lewat situ. Jadi ada beberapa dari mereka yang sempet jatuh, tapi nggak jatuh banget, cuma kayak kepleset kayak dek gitu. Gue udah akhirnya kita break lagi. Lu nggak apa-apa. Tapi kok tiba-tiba ada tanah ya? Gue balikin, apaan lu? Gue aja dari jauh udah ngeliat, lu aja kali ngantuk, jangan ngada-ngada deh. Udah mulai terang nih. Akhirnya kita ketemu tuh bang, plang menuju desa Sawarna. Kita seneng tuh semua, wah udah nyampe nih Sawarna nih, ayo nih kita sampai nih, ayo kita sampai. Nah nggak jauh dari situ bang, kita tuh kayak ngelewatin tikungan begini nih bang. Ini tebing, ini laut. Nah namanya mereka semua kesenangan ngeliat laut, break lagi kita. Itu udah hampir 6:30 bang. Kita break lagi di situ, oke. Gue bilang break lagi, setelah lu mau foto-foto, lu mau ngerokok sepuas lu, gue tungguin. Ngobrol-ngobrol, terus ada beberapa yang mesen kopi. Tapi jam udah mau jam 7 nih, dan itu udah hampir jam 7 lewat. Gue bilang, ayo kita jalan, ngantuk. Gue cuma bilang gitu, ngantuk, capek. Gue bilang capek. Nah, dari situ ke Sawarna itu sekitar setengah jam. Tapi kita ngelewatin jalan, kayak nggak selayaknya jalan bang, tapi aspal. Tapi itu hutan, itu bener-bener lebat bang. Nggak seperti yang kebun sawit yang kita lewat malam. Itu bener-bener rimbun hutannya, bener-bener daun setinggi-tingginya bang. Itu kalau ada sesuatu yang nongol dari sebelah kiri kanan, kita pasti kaget. Kita pasti jatuh itu naik motor. Karena kita naik motor cukup kencang karena udah pengen sampai mikirnya kan. Pedulu dulu lah, pengen duluan. Tapi itu gue ngerasain kayak, ini bener gak sih? Tapi di sini setengah jam lagi. Masa salah? Tapi ini hutan gitu kayak. Sorry ya bang kalau gue bilang kayak tempat buang mayat lah. Terus kebetulan kan gue sempat bilang ada break hujan. Nah posisi abis hujan dong, becek gitu ya. Kita tahu lah daun daun kena air gitu gimana hawanya. Tapi tiba-tiba ada yang jalan bang, nelayan. Wah udah deket nih, bener udah ini mah nggak salah gue mikirkan gitu. Akhirnya kita lanjutin, sampailah kita di gerbang Sawarna. Kita bayar tuh bang, administrasi itu sekitar satu orang 10.000. Kita 14 orang, untuk motor itu kayak ya udah dihitung lah, gue lupa apa gimana, kita 10.000. Kita ketemu sama pemilik homestay yang kita hubungin pada saat itu, kita homestay, kita masuk. Beberapa dari teman gue udah mulai mau kayak, ayo kita ke pantai nih. Gue bilang jangan gila lu abis nggak tidur, lu mau tidur di bawah ombak, gue mikirnya gitu. Akhirnya mereka kayak, iya bener juga lu Lip ya. Beberapa teman gue ini bang, ya termasuk gue sih, cukup salah sih sebenarnya bang. Kita bawa alkohol, dan kita biasa tuh sebelum tidur kita minum alkohol. Cukup ya, jeleknya kita lah kita bisa dibilang. Akhirnya, tapi itu cuma sebotol doang bang. Kita ya minum berempat, kalau nggak salah berempat atau berenam. Kita minum pada saat itu, akhirnya semua tidur, istirahat, break.
Abis itu kalau nggak salah gue bangun-bangun itu 1:30 dan beberapa temen gue udah ada yang bangun kayak main gitar, main kartu di ruang tamunya. Terus mereka bilang kayak, ayo Lip, pantai. Jadi posisi gue, penginapan gue tuh di Pantai Sawarna dan dia tuh ke Pantai Sawarna lebih deket, deket lah. Itu dia bisa jalan kaki sekitar 10 menit, 15 menit. Tapi destinasi semua orang yang mau ke daerah Sawarna itu pasti semuanya tertuju pada Goa Langir. Sedangkan kalau dari tempat gue home tinggal nih, gue sewa ke Goa Langir itu sekitar ya mungkin 20 sampai 30 menit lah. Gue mikirnya, udahlah kita di sini aja, ngapain sih ke Goa Langir? Ini udah jam 2. Lu mau nyampe sono jam berapa? Gue mikir gitu. Tapi nggak tahu kenapa temen-temen gue nih pengen buat ke sono, Bang. Sedangkan gue kayak kayak gue mikirnya udahlah di sini aja, di Pantai Sawarnanya aja kita nyantai ngerokok ngopi gitu. Tapi mereka tetap tuh akhirnya debat lagi tuh, Bang, ngomong kayak apaan sih lu, kita di jauh-jauh 8 jam kita di jalan hampir lamanya, masa kita nggak ke Goa Langir, masa kita nggak foto dalam goa, kita mikir gitu. Mereka mikir gitu kan. Tapi gue balik lagi, Bang, nggak tahu kenapa gue perasaannya kayak nggak mau di sono. Kayak apa ya, gue nggak suka aja. Gue pertama pikiran gue tuh kayak ngapain sih jauh lagi ke sono juga. Terus kayak hawanya juga gue nggak betah gitu, Bang. Gue kayak nggak nyaman gitu. Tapi karena gue didesak dengan 13 orang gue sendiri, akhirnya yaudah kita ke Sawarna dulu aja nih. Kita masih ada waktu, space waktu dari jam 3 itu sampai sampai maghrib lah kita mikirnya. Kita ya paling di Sawarna berapa jam, sejam, ntar kita balik ke homestay, ambil motor, kita berangkat lagi ke sono. Bener aja tuh, Bang, kita jalan jam 3 ke pantai, kita foto-foto, kita ya ketawa-ketawa gini-gini. Hujan lagi, Bang. Itu hujan sekitar jam 4 sore. Gue di situ udah ragu tuh, Bang. Gue bilang nggak usah. Gue sampai bilang, lu kalau mau berangkat lu aja, gue di rumah sendiri. Si Pais nih ngomong, Bang, yang gue bilang tektokan gue. Kenapa sih lu egois banget? Ada apaan sih lu? Ngeliat apaan semalam? Hah? Gue bilang ngeliat apaan? Emang lu ngeliat apaan, Nis? Lu ngeliat apaan? Gue tanya, ngapain lu nggak mau ke Goa Langir? Udah, anak-anak maunya ke sono, udah ikutin aja. Kan lu yang bilang bikin senang teman-teman lah. Kita berangkat lagi ke sono, ayo. Lu yang jamin, Nis, ya. Ini udah mau maghrib nih. Gua ragu nih, walaupun gua kurang percaya hal seperti itu, tapi gua ragu nih. Ibarat kata, ya nggak etis lah, Bang. Maghrib ke pantai gitu kita mikirnya. Gua mikirnya, tapi ujung-ujungnya karena setelah gua kembali lagi dicecer dengan 13 orang itu, akhirnya yaudah kita ke sono. Abis hujan ya, tapi gue bilang. Dan gue berharap hujan sampai maghrib nih, biar cancel. Gak tau kenapa itu hujan berhenti, Bang, jam 5. Jam 5 berhenti. Akhirnya gue udah gak bisa ngelawan lagi debat dari mereka. Ujung-ujungnya kayak, yaudah yuk kita berangkat yuk ke Goa Langir. Kita berangkat, kita sekitar 20 menit, nyampe ya 5:30 lah. Nyampe 5:30. Itu udah gelap, Bang, karena kondisi kan abis hujan ya. Tapi gelapnya tuh bukan gelap malam, bukan gelap penuh aja. Kita bayar lagi, masuk tuh, Bang, ke Goa Langir. Itu nggak tahu, Bang, perasaan gue kenapa kayak bener-bener gak betah. Kayak dibilang apa ya? Lu jangan di sini, cabut lu, keluar lu dari sini, ngapain di sini? Kayak ngerasa itu. Nah, ada uniknya gini, Bang. Kita pas bayar itu kan ngantri ya posisinya. Teman gue yang bayar tuh Pak Is, yang bagian megang duit. Jadi, Bang, bergiliran ya, maksudnya hitungin aja per kepala dihitungin. Gue posisi paling belakang nih, Bang. Gue ngeliat ke atas nih, Bang. Jadi di sebelum masuk Goa Langir tuh kayak ada pohon-pohon gitulah, biasa hutan normal. Ada monyet, Bang. Banyak monyet. Tapi ada satu monyet, gue bisa bilang, Bang, itu mungkin indukan kali ya. Badannya tuh kayak segede anak umur 3 tahun lah, 3 tahun 4 tahun. Itu monyet ngeliatin kita, Bang. Itu monyet ngeliatin gue, sorry. Itu monyet ngeliatin gue. Tapi kayak bukan kita ngeliat monyet, kayak orang ngeliat orang, Bang. Gue mikirnya sampai kayak, nih monyet melotot apa sama gue. Gue mikirnya kayak, ini monyet apaan sih, apa nih? Gue tepuk lagi si Jit nih, karena gue emang selalu boncengin sama dia. Jit, lihat ada monyet di atas. Oh iya, gede, Lip. Nah, gue mikirnya dia lihat, Bang. Jadi bukan hal-hal aneh lah, karena dia pun ngelihat, nggak cuma gue. Jadi gue mikirnya kayak, ya udah kita masuk, ayo masuk tuh. Emang pas kita udah mau masuk ke Goa Langir tuh, monyet tuh banyak, Bang, banyak banget. Terus gue mikirnya kayak, oh ya udah emang habitatnya lah mungkin deket pantai. Kita parkir, terus kita jalan tuh ke Goa Langir. Ternyata, Bang, Goa Langir itu nggak bisa dimasukin kalau setelah jam 5 sore. Tapi ada kayak space gitu di dekat pantainya tuh, tebing-tebing. Nah itu kalau foto situ keren lah, ibarat kata pas matahari turun. Jadi teman-teman gue foto di sono, tapi gue posisi gue nih masih di dekat Goa Langir ya, Bang. Gue tuh masih kayak pengen ngeliatin ke sono. Kayak apa ya? Dari yang awalnya gue ngebetah tapi jadi penasaran gitu. Kayak ada yang narik perhatian gue lah dari dalam, kayak
ayo masuk gitu, ayo masuk, ayo lihat. Tapi gue nggak tahu apa yang bakal gue lihat di dalam, karena gue pikir orang goa paling batu, paling bagus atau apa. Gue sampai bilang, ini nggak bisa kita masuk aja, udah diem, kita masuk aja udah cuek aja. Diomelin sama si Pais, ngapain lu kayak gitu? Udah, kalau nggak usah masuk. Tadi lu nggak suka, sekarang tiba-tiba suka, kata dia gitu. Gue mikirnya kayak, oh iya juga ya. Tadi gue nggak mau kesini, tapi tiba-tiba main masuk Goa Langir. Nah, setelah foto kita main bola bang, karena di situ tuh kayak emang disediain lapangan bola, terus ada gawang 2 biji. Main bola lah kita pinggir pantai, kita main bola tuh 14 orangnya kita main bola. Gue pun ikut kebetulan. Setelah main bola gue mikir kan pulang lah, udah mau jam berapa nih, 5:30 lebih, udah hampir ajan. Temen gue malah pada berenang bang, 10 orang temen gue berenang, jadi sisa 4 orang kan di pinggir. Dan gue mikirnya kayak, ngapain sih lu berenang, kayak lu kayak gak ada tempat lain aja berenang, kayak di Jakarta gak ada aja, udah yuk, gue bilang gitu. Tapi mereka kayak, kapan lagi Lip kita berenang langsung di pantai, kata mereka mikirnya gitu kan. Terus gue kayak, ya udahlah kapan lagi, setelah mereka lah. Intinya mereka pun senang lah, karena tujuan awal gue tuh ke situ tuh memang gue penasaran terhadap Sawarna, tapi tujuan awal gue aja itu ngenalin teman-teman gue ke Sawarna. Gue mikir gitu bang. Jadi kemungkinan hari next mungkin mereka bisa balik lagi ke sini tanpa gue. Gue mikir gitu. Singkat cerita, mereka selesai berenang tuh, itu mereka selesai berenang jam 6 lewat bang, hampir 6:30. Itu pun kita nggak sadar. Ajan tuh gak kedengeran sama sekali bang. Tiba-tiba temen gue tuh baru nyeletuk. 6:30 nih, gue buka handphone. Wah gila, 6:30 bener. Ayo, gue panggil kan. Balik. Kenapa Lip? 6:30. Pada lihat-lihatan, 6:30. Perasaan kita baru nyebur. Udah balik. Gue bilang jangan lama. Kita balik ke homestay, bersih-bersih lah, layaknya ya biasa lah. Terus kita niatnya malam itu, akhirnya kita mutusin buat kayak udah lah yuk ke pantai lagi. Kita ke pantai malamnya, kita kayak tadi lagi ngopi dan sore lagi gue bilang kita minum lagi bang. Kita minum alkohol lagi di sana. Pulang tidur tuh bang. Kita semua tidur. Mungkin adalah itu yang begadang beberapa. Cuma gue nggak sadar karena kebetulan abis minum kan. Jadi gue tidur. Pagi kita bangun tuh bang, jam 6 pagi. Gue bangunin nih teman-teman gue. Susah, nggak ada yang bisa dibangunin. Yang kebangun cuma 7 orang doang tuh. Jadi akhirnya udahlah, kita berangkat aja lah. Benanya sisanya. Tadi gue nyusul, fotoin aja kita lagi di pantai. Kita duduk di pantai, kita duduk di warung, mesen sarapan lah, ada kayak warung gitu, ibu-ibu yang jaga bu, mesen sarapan gitu. Kita pas sampai itu pagi, ada bapak-bapak bang lagi duduk, ya orang-orang situlah kita mikirnya. Awalnya nyapa kita bang, tapi setelah kita ngeluarin minuman itu, alkohol itu, dia jadi kayak gak enak gitu bang, cabut tiba-tiba. Sambil ngelirik kita bener-bener tajam, bener-bener kita tuh kayak ngajakin dia berantem lah gitu seolah-olah. Tapi gue kayak, ujungnya kayak, mungkin gak senang lah, udah terbawa. Kita ditaruh bawah tuh akhirnya minumannya. Kita lanjut lagi, minum gitu. Terus, gak tau kenapa bang, gue gak sadar, gue ngeblank. Dan kebetulan bang, gue itu punya penyakit paru-paru dari kecil. Dan yang bodohnya gue minum tanpa sarapan. Jadi cuma temen-temen gue doang sarapan. Guanya nggak sarapan. Jadi gue cuma minum doang. Abis lah sekitar 2-3 botol kita minum. Abis itu kita udah yuk balik yuk. Nih Alif udah nggak enak nih. Nah perjanjian awal itu bang, itu kan kejadian di hari Minggu ya, sekitar tanggal 24. Perjanjian kita pulang jam 10. Jam 10 kita harus sudah rapih, jam 11 kita udah jalan. Karena si Pais ini kebetulan kerja malamnya. Jadi harus sampai Jakarta lagi atau sampai rumah sebelum maghrib. Kita mikirnya gitu kan. Tapi tiba-tiba gue kolaps bang. Gue sampai penginapan itu, biasanya gue kalau udah begitu bang, kalau habis dimandiin gitu, gue santai bang. Maksudnya kayak, yaudahlah habis dimandiin, tunggu sejam 2 jam, gue normal lagi. Tapi ini enggak, gue mendadak gak sadar. Beberapa temen gue mikirnya kayak, mabok, wajar lah. Orang kita minumnya cukup banyak kok, mungkin over lah gitu. Tapi si Pais ini kayak ngeliatnya ini bukan Alif deh kayaknya. Ini bukan Alif nih, beneran nih. Ini Alif nggak biasa kayak gini. Biasa Alif bisa ngontrol nih, kenapa dia nggak bisa ngontrol sekarang? Nah, gue di situ kondisi gue udah nggak sadar. Cuma yang perasaan yang gue rasain pada saat itu bang, itu tidur. Kita tidur sama, gue tidur bener-bener kayak senyenyak-nyenyaknya kita tidur, nggak ada gangguan apapun. Tapi yang mereka ceritakan ke gue itu ngoceh bang, nyerocos. Gue bilang macem-macem. Gue bilang kayak sorry, udah tinggalin gue. Gue di sini aja udah, gue di sini. Gue udah diajak nih sama yang di Goa Langir, gue udah diajak sini. Akhirnya mereka semua kayak lepas tangan, kayak, gimana nih? Apa kita tinggal aja apa ya? Kita cabut aja ya. Diomain sama si Pais kayak, gila lu tinggalin orang dia ngajak kita, masa kita ninggalin dia?
Akhirnya teman gua ada tuh salah satu namanya Juham, dia minta tolong bang ke warga setempat. Pak tolongin teman saya pak, ini teman saya nggak tahu kenapa tiba-tiba begini. Ah gimana mas? Ini ya teman saya tadi abis dari pantai, terus abis dari pantai ini nggak bangun-bangun sekarang, tapi mulutnya ngoceh terus, ngomong mulu aneh-aneh. Oh, bentar mas, dia datang tuh. Ini kenapa awal mulanya? Pertama pada nggak mau jujur bang, itu tuh pada nggak mau jujur soal minum kan. Kebetulan si bapak ini kayaknya ngerti deh, mungkin kecium ya dari mulut. Dia bilang kayak, kalian habis minum ya? Pertama pada lihat-lihatan tuh kayak, minum, bilang nggak. Ujung-ujungnya ada salah satu temen gue nyeblos, ya pak kita minum. Kalian salah, kalian nggak tahu ini di mana. Dia cuma bilang gitu. Lalu tiba-tiba bang, si Pais nih ingat, gue punya paru-paru. Langsung, pak di sini ada dokter gak? Atau siapapun yang bisa nanganin medis. Datang tuh bang, dipanggil satu orang, dia khusus. Jadi dia setiap ada yang terjadi sesuatu di Sawarna dalam tandakan ini apa kayak jatuh atau apa darah. Nah dia yang nanganin lah kayak bagian kesehatannya. Dia datang tuh bang, pada saat itu dia datang. Nah gue dipegang-pegang tuh bang. Nah denyut nadi gue itu udah rendah. Sampai dia ngomong bang, udah ikhlasin aja. Temen-temen gue nangis, beberapa ada yang nangis. Terus beberapa juga tiba-tiba ada yang kayak langsung sholat gitu bang, mendadak langsung sholat. Terus gue mikir kayak, si Pais tuh mikirnya kayak, ini apa benar si Alif begini? Apa emang udah waktunya, tapi masa di sini tuh gitu. Akhirnya si Pais minta tolong ke yang ngerti tentang kesehatan itu, medisnya itu. Kang tolong Kang, gimana pun caranya. Nah akhirnya gue dipakein tuh kayak ini bang, semacam alat kalau buat orang asma, kayak gitu. Itu udah sampai 3 alat bang, gak bisa. Gue tuh mulut gue ngoceh, tapi jenut nadi gue ini nggak ada. Dan setelah lama gue ngoceh itu hampir, itu gue kan sekitar nggak sadar itu jam 8 lah, jam 8-9. Itu udah mau jam 11, udah hampir zuhur bang. Hampir zuhur. Kita semua kata mereka semua udah bedlock, udah bingung mau kemana, udah mah. Yang orang medis itu bilang kabarin orang tuanya. Mereka teman-teman gue nggak berani bang, karena gimana pun juga. Ibarat kata biasanya gue yang ngomong ke orang tua mereka, tiba-tiba mereka yang harus ngomong ke orang tua gue kalau Alif begini gitu. Kebetulan pada saat itu mungkin karena mereka panik ya bang, kalau bisa gue bilang. Cara mereka menyampaikan itu kayaknya salah bang, kayaknya agak dilebihin dikit deh, kayak seperti berlebihan lah mungkin menurut gue juga. Mereka bilang Alif meninggal, gak ada jenut nadi. Ibu gue langsung stroke bang, stroke ringan. Ibu gue gak bisa ngapa-ngapain, cuma nangis kejar-kejarnya. Kayak gimana sih bang orang tua mikirnya anak pamit di hari Jumat terus hari Minggu didengar udah meninggal gitu. Ibu gue cuma nangis kejarnya. Untungnya bang, ayah gue nih dia tuh kebetulan orangnya cukup nggak panik lah, bisa ngontrol dirinya sendiri. Akhirnya dia bilang udah tenang, jangan panik udah. Sekarang satu-satunya cara kita cari tahu nih Sawarna ini di mana nih. Kita harus cari kendaraan secepatnya. Kebetulan bang, gue di rumah ini cuma punya motor. Dan motor satu pun gue pakai kan ke Sawarna, dan satunya dibawa sama ini ayah gue. Naik motor aja kata tetangga gue. Mikirnya gini bang, mereka mikir gini. Gue aja ngabarin berangkat itu malam, nyampe aja pagi. Mereka mikirnya mereka mau nyampe jam berapa, jalan jam segitu. Itu kejadian di telepon tuh zuhur bang. Dan itu gue masih kolaps, gue masih nggak sadar sama sekali bang. Gue masih nggak sadar. Akhirnya mereka ke saudara gue tuh bang. Saudara gue ikut panik bang. Tapi saudara gue mikirnya gue kecelakaan. Karena kan lagi jalan nih, lagi touring bawa motor. Alif kecelakaan, koma. Saya mau ketemu Alif. Ibu gue cuma ngomong gitu. Terus akhirnya ada saudara gue nih. Dia kayak, nih ada nih orang sini. Dia bisa nyewain mobil. Bisa nggak sekarang nyopirin ke Sawarna sekarang nih. Harus nyampe sebelum asar. Orangnya dipanggil tuh bang. Bokap gue kayak, bisa nggak nonton kita? Oke bisa. Soal harga segini, kata nyokap gue, saya nggak mau tahu harganya, yang penting saya mau ngeliat anak saya. Nyokap gue cuma bilang gitu. Terus singkat cerita, kayaknya mereka berangkat dan kondisi gue masih di rumah bang. Karena mikirnya gue bisa gue bisa normal lagi, gue bisa baik lagi, tapi ini enggak bang. Akhirnya jalan keluar terakhir bang, rumah sakit. Gue dibawa ke rumah sakit RSUD Pelabuhan Ratu bang. Pelabuhan Ratu gue dibawa ke sono, dan perjalanan bang dari Pantai Sawarna itu, Desa Sawarna ke RSUD Pelabuhan Ratu itu sekitar 1,5 jam, hampir 2 jam bang. Dan menurut cerita dari teman-teman gua, dari Sawarna ke rumah sakit itu, dia tuh ngelewatin, kalau lu tau bang, hotelnya Nyi Roro Kidul.
gue dibawa ke rumah sakit, tapi kondisi gue masih nggak sadar bang. Sampai rumah sakit IGD, badan gue dicek sama dokter. Dokternya pun bilang, kayaknya ini paru-parunya udah kebanyakan alkohol deh. Udah nggak bisa nih. Wah temen-temen gue udah down, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka ceritain gitu kayak, mereka bilang ke gue lah after gue minta ceritain. Lip, kita semua pada saat itu kondisinya kita benar-benar nggak tahu Lip harus ngapain, kita bingung. Sampai Pak Is itu ngomong, dok lakuin apa aja. Teman saya harus bisa pulang sama saya, harus bisa balik ke Jakarta. Akhirnya yaudah, saya coba bawa masuk dulu nih ya. Gue dipasangin tuh bang semua alat di badan gue. Sini di sini sampai masuk ke hidung, mulut. Itu tuh supaya ini gue balik lagi bang, katanya Pak. Nadi gue tuh balik lagi, karena nadi gue di saat itu bener-bener rendah banget. Gak lama gue sampai, itu kan gue nyampe sekitar jam 1. Kalau dari cerita nyokap gue tuh nyampe sekitar 2:30 atau jam 2 atau 2:30. Nyokap gue nyampe, pingsan bang. Ngeliat gue di IGD dengan, ya banyaknya jarum, banyaknya ibarat kata kabel yang masuk ke badan. Nyokap gue gak bisa ngomong apa-apa, ditenangin sama Pak Is pun ngeliat gue kayak bukan gue lah. Dan itu nggak tahu kenapa bang, gue sadar itu asar. Gue inget banget karena gue denger ajan, gue sadar. Tapi sadar gue pun masih slow respon bang. Respon gue tuh bener-bener masih kayak, ya masih ya rendah banget lah, masih kayak diajak ngomong hahaha gitu doang. Akhirnya diajak ngomong terus kayak beberapa temen gue juga ada yang mulai doa, mulai baca Yasin gitu di sebelah gue. Terus gue diajak ngomong terus, lama-kelamaan gue mulai balik lagi, mulai normal lagi, mulai bisa ngerespon. Sampai dokter datang kan bang, dokter datang ke gue, kayak nanya nama kamu siapa, tanggal lahir kapan, rumah di mana, alamat di mana, umur berapa, nama ibu, nama ayah siapa, gue ingat semua. Karena sebelum itu bang, dokter tuh ngomong ke bokap, ke ayah gue, dia bilang, Pak ini anak bapak nggak bisa selamatin, mau nggak mau operasi. Ayah gue stres dong bang. Kita operasi ini di luar daerah loh. Kita nggak tahu ini di mana. Ya walaupun namanya Pelabuhan Ratu lah gitu, ada nama daerahnya, tapi jauh dari Jakarta. Terus ibarat kata, mungkin dari segi finansial juga orang tua gua nggak bisa lah untuk di sana. Mungkin kalau untuk di Jakarta bisa di cover mungkin, tapi kalau untuk di sana orang tua gua kayaknya nggak bisa deh, jangan di sini. Sampai gini, omongan dokter tuh sempat gak enak bang ke nyokap gua. Yaudah bu, ibu bawa pulang. Tapi kalau meninggal tengah jalan itu jangan kesini lagi. Cari aja rumah sakit Jakarta, kalau nggak rumah sakit di Bogor. Nyokap gua stres bang digituin. Tapi karena kayak yang gue bilang tadi bang, gue setelah asar gue udah normal lagi, baik lagi. Gue mulai bisa jalan itu, mulai bisa bangun, duduk lah, enggak ya duduk. Itu jam 5. Jam 5 tuh gue udah mulai duduk. Terus mau makan nggak? Gue bilang nggak ditanya. Mau makan kali, protein nih Lip, ditawarin temen gue. Bubur di depan gue beliin tadi. Enggak lah, udah buat lu aja pada. Terus 5:30, yaudah kita pulang, gue bilang. Yaudah bu, Alip pulang. Dokter baik lagi tuh bilang bang, bu kalau anak ibu kenapa-napa di jalan jangan dibawa ke sini. Dokternya cuma ngomong gitu. Gue juga nggak ngerti tuh bang, dia mikirnya kenapa. Harusnya kan dokter berusaha untuk menenangkan menenangkan pasien, tapi ini malah kayak ngomong kayak gitu, seolah-olah ngeraguin. Tapi ujung-ujungnya kayak gue yakin sama diri gue sendiri. Akhirnya ayo kita pulang, yaudah kita pulang. Tapi kan gue pikir gini bang, gue berangkat kan naik motor, pulang otomatis naik motor dong. Gue kan nggak tahu kalau orang tua gue kesini naik mobil, ngajak orang lagi. Alif naik mobil sama ibu. Lah teman-teman Alif gimana? Gue mikirnya gitu kan, teman-teman Alif gimana? Ya Allah Alif aja lagi begini, udah nggak usah mikirin teman-teman dulu. Nggak bisa, Alif yang ngajak mereka kesini. Orang Alif yang ngajakin sampai. Jadi gini bang, ada lucunya tuh, jadi mereka izin ke orang tuanya sama gue. Jadi kayak makin nama gue gitu kayak, Mak sini ya sama Alip nih, tenang ada Alip kok, Alip yang ituin. Jadi mereka sampai gitu. Kok malah sekarang guanya yang down bang. Nah, dan kebetulan itu bang, pas waktu kejadian koma itu, gue kolaps. Si Pais ini ditelepon bang sama ibunya. Dan kebetulan ibunya pun kenal gue karena gue temenan dari kecil sama Pais. Dan kebetulan ibunya nih lagi ada pengajian bang, pengajian RT di musola. Dan lu tau apa? Gue diumumin di musola. Apa tuh? Gue diumumin kayak warga-warga semua, ibu-ibu semua, mari doakan Alif Bima, teman-teman dari anak kita sedang mengalami koma di Pelabuhan Ratu, nggak bisa bangun. Tapi kan gue pikirnya itu kayak seolah-olah gue udah meninggal. Dan gue juga cukup berterima kasih lah. Mungkin berkat doa orang tua mereka juga gue bisa balik lagi, gue bisa normal lagi kan. Pas gue mau keluar tuh bang, kan gue keluar dari IGD tuh gue masih pakai kursi roda bang. Tamu tuh bang, teman-teman gue yang 13 orang itu. Gue salamin,
Gue peluk satu-satu, gue bilang thank you ya, kalau nggak ada lu semua gue nggak tahu gue sekarang di mana. Gue nggak tahu, mungkin gue nggak bisa di sini. Gue salamin lagi sama mereka. Terus mereka bilang kayak nggak apa-apa Lip. Gue minta maaf Lip. Mungkin gara-gara kita semua nggak bisa ngontrol lu sampai segininya. Ini juga ada salah kita. Gue bilang enggak, ini salah gue. Gue tuh mau naik motor bang. Diomelin sama temen-temen gue. Ngapain lu naik motor? Malu datang naik mobil. Lah kan gue berangkat sama lu pada. Masa gue pulang sendiri? Gue mikirnya gitu kan. Mereka pun kayak nyuruh gue kayak udah naik mobil. Akhirnya gue naik mobil bang. Nah kita niatnya tuh jalan pulang itu seperti jalan berangkat bang. Tapi kalau kita jalan berangkat, kita dari Sawarna ke rumah sakit aja itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau kita balik lagi, makan lagi 2 jam. Belum kita balik lagi ke arah sononya. Kita mau lewat mana nih? Terus kebetulan yang dibawa ayah gue ini sopirnya dia tahu jalan lah. Bisa nih bu, lewat Bogor gini-gini. Teman-temannya suruh lewat Bogor. Paling ntar di Bogor misah. Kita masuk tol, itu mereka lewat jalan biasa. Akhirnya mereka lewat Bogor, tapi itu kita jalan tuh selisih bang. Sekitar 30 menit atau 40 menit lah selisih jalannya. Gue jalan duluan, mereka baru nyusul. Karena kondisi kebetulan pas gua keluar rumah sakit itu hujan sederas-derasnya bang. Dan di situ pun gue makin ragu bang. Gue di mobil, gue nggak kehujanan, tapi mereka kehujanan. Gimana sih gue yang ngajak? Akhirnya ya udahlah, gue mikir kayak gitu. Tapi gue tetap tuh bang, gue main handphone, gue kontak semua di grup. Gimana? Udah di mana? Share live dong ke gue. GC di mana? Tapi mungkin mereka karena hujan ya, terus nggak bisa buka handphone ya. Mereka ya kayak nggak ada respon lah dari mereka. Gue mikirnya oh mungkin kehujanan kali ini gini. Nah jalan kita pulang tuh bang dari Pelabuhan Ratu ke arah Bogor. Itu hutan lagi bang. Tapi hutannya ini kayak lebih ke hutan pohon-pohon jati lah bang, bisa gue bilang. Dan itu pun gelap lagi bang, baik lagi. Ayah gue kan ngerti ya bang, soal-soal gitu. Ayah gue tuh sempat kayak beberapa kali kayak kayak gitu bang. Terus ke arah kaca, ngapain sih lu? Kayak gitu bang, ke arah kaca. Gue cuma ngeliatin. Nah nggak tahu kenapa sopirnya tiba-tiba, Uyang pak, minggir dulu. Masa minggir tengah hutan? Kita takut hal itu, tapi kita lebih takut begal dong. Kita nggak tahu jalan situ. Akhirnya ujung-ujungnya udah kita cari nomor aja, cari nomor break lagi tuh di nomor break. Gue kontak lagi teman-teman gue, nggak ada yang bisa juga bang. Ayah gue ngomong, udah mereka bilang tadi lewat sini, tenang aja. Mungkin mereka kehujanan di belakang atau apa. Sopirnya ngomong macet kali, masa di hutan macet? Gue mikir gitu kan, tapi ya udahlah. Akhirnya kita balik. Sampai di Jakarta itu gue sekitar 10:30 bang, 10:30 malam. Temen-temen gue tuh masih di daerah. Gue sampai rumah tuh kebetulan temen-temen gue udah respon. Mereka bilang dia masih di daerah Tangerang, tapi mereka nyebutin tuh kayak di daerah Tangsel gitulah. Dan mereka pun, gue mikirnya mereka tahu lah Tangsel udah aman lah, udah terjangkau. Ibarat kata amit-amit ada apa-apa. Setelah itu gue di rumah rame tuh bang, keluarga datang, keluarga nyokap, keluarga bokap. Kenapa, gimana kok bisa, ngapain aja. Itu gue butuh waktu 4 hari bang, gue 4 hari gak kerja. Gara-gara hal kayak gitu, gue 4 hari gue gak kerja. Gue izin, dan unik orang kerjaan itu taunya tuh gue udah gak ada bang. Karena yang dipoto, yang dikirimin itu udah kayak bener-bener ya mungkin udah kayak maaf ya orang udah lewat lah gitu. Gue 2 hari tuh gue full di rumah bang. Bosen dong, dan kebetulan itu nggak jauh dari kebetulan momennya lagi pemilu. Gue lupa pemilu kepala daerah atau presiden, gue lupa. Kan pemilu biasa kita kumpul dong, abis nyolok. Tiba-tiba di situ gue kepikiran, batu cincin bokap mana ya? Kan ayah gue bawain. Gue pulang dong ke rumah, gue cari tas gue. Bu, tas yang kemarin dari Sawarna mana? Tuh digantung. Batu cincin nggak ada, dikeluarin mikirnya. Ibu, itu ngomongin batu cincin? Batu cincin? Emangnya bawa batu cincin? Emang ada omongan bawa batu cincin? Lah kan ayah ngasih. Ayah ngambil? Enggak. Ayah aja belum ngotak-ngatik tas Alip. Ayah aja belum sadar kalau tas Alip yang mana, kira gitu. Gue chat teman-teman gue. Lo udah ngeliat batu cincin gue nggak? Emang gue bawa batu cincin? Kan mikir mereka gitu. Karena kan gue sadar bang. Gue dari awal bawa batu itu cuma gue sama ayah gue yang tahu. Mereka pun nggak tahu sama sekali. Gue mikir kayak nanya kayak, ini kemana batu cincin gue bang? Terus tiba-tiba gue keinget kayak yang momen gue ngeliat 7 kali belokan, dan setiap belokan itu 2 orang dengan pakaian kerajaan. Apa ada hubungannya, gue mikir gitu kan. Gue nanya dong kayak gue, ya nih emang ada hubungannya gini-gini. Emang sempet ngeliat, ya terus diganggu nggak? Enggak, cuma diliatin doang. Kayak mereka tuh kayak bilang, kayak seolah-olah selamat datang lah gitu. Kayak nyambut lah, kayak welcome Alip sama teman-teman Alip. Oh ya udah biarin aja. Terus batu cincinnya, ya udah biarin aja. Kebetulan bang, sebulan dari itu, gue kebetulan di daerah rumah gue ini ada orang pinter bang. Cukup dikenal sebagai orang yang paham seperti itu. Gue iseng dong nanya,
Kan kebetulan panggilannya Babe nih. Beh, kemarin Alif dari Sawarna, Beh. Iya, gue tahu lu koma kan. Iya, Beh. Tapi ayah Alif kan ngasih batu cincin, Beh. Batu cincin tuh nggak ada. Nggak ada gimana, Lip? Batu cincin kayak gimana? Gue jelasin dong. Batunya merah terus ininya agak kuning. Gue bilang kayak gitu. Lu keluarin nggak di sono? Boro-boro keluarin, Beh. Babe kan tahu anak-anak sini gimana, teman-teman Alif. Pasti mulutnya mikirnya pada kayak, nggak percaya lu, aneh lu, mistis lu, bawa-bawa gituan. Tapi si Babe ini bilang kayak, lu kemana aja di sono? Sorenya Be, mau maghrib, kita pada ke Golangir Be main bola, stop. Dia cuma bilang gitu, stop. Babe pernah ke Sawarna? Udah stop. Udah lu diem ya, diem sini, diem. Nah rumahnya tuh kebetulan kayak rumah-rumah adat Betawi gitu bang. Pendopo-pendopo gitu lah. Gue masuk dulu bentar. Ngapain Be? Sholat. Gue mikir gini bang, 8:30 pagi sholat. Mungkin sholat duha, ya udahlah, emang nama orang tua lah, lagi rajin-rajinnya ibadah. Gue tungguin tuh dia bang sambil ngerokok. Keluar tuh dia, batu lu udah aman. Aman gimana Be? Iya, batu lu. Jadi gini, kalau apa yang gue lihat, apa yang lu ceritain nih dan apa yang bisa dari penglihatan gue, lu ini ditukar Lip sama batu. Jadi orang yang di Golangir itu mau lu. Tapi kebetulan lu bawa itu batu. Mungkin lu cukup beruntung karena ayah lu nyelipin itu batu. Kalau ayah lu nggak nyelipin itu batu, mungkin lu yang ada di sana sekarang dan lu nggak ngobrol sama gue, dia cuma bilang gitu doang. Gue mikir kayak, masa iya sih di zaman sekarang lo 2024. Terus akhirnya kayak, udahlah gue percaya aja. Terus gue balik lagi dong gue tanya lagi ya gue, ya si Babe tadi ayah gue juga kenal bang. Babe ngomong gini. Ya udah berarti bener ditukar kali. Udah ikhlasin aja lah. Namanya batu mah bisa dicari, batu bisa diketok lagi. Udah yang penting lu balik normal. Dan itu aja sih bang kayaknya rincian cerita gue lah dari awal sampai akhir, sampai alhamdulillah gue bisa balik lagi, bisa kerja lagi, sampai bisa kumpul. Cerita ini semua. Ya betul banget. Oke, diminum dulu Bang Alif. Boleh, silakan. Siap. Oke. Aduh. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Alif nih saat touring ya ke Pantai Sawarna gitu kan. Emang betul. Pantai Sawarna tuh cakep banget tuh, indah banget gitu kan, dan mungkin teman-teman yang nonton juga udah pernah lah ke sana gitu kan. Betul. Gimana keindahan Pantai Sawarna, gimana jalanannya, gimana penginapannya. Betul. Atau mungkin yang abis ke Pantai Sawarna nggak mau rugi ke gua Langir juga gitu kan ya. Oke. Nah, gue pengen tanya ini dulu bang. Temen lo kan bilang kalau awal itu kita harus berangkat 10 orang. Ya kan? Iya. Padahal pas hari berangkat itu nambah 4. Yes. Nah, itu sempat lo tanya lagi gak? Apa maksud tujuan ini harus bersepuluh gitu? Apa mungkin biar naik motor tuh ada bonceng-boncengannya gitu? Iya. Awalnya kan tadi kan gue sempat mikir gue, kenapa sih kan kebetulan yang ngomong ini kan si Pais nih ya, yang mau 10 orang ini. Kenapa sih lu mau 10? Gue sempat mau nanya gitu. Tapi gue juga ada kepikiran kayak, mungkin biar rame aja kali bang. Terus kalau dari dulu gue selalu nerapin sih bang, nggak boleh ganjil. Gue selalu nerapin kemanapun kita pergi sama siapapun. Iya, kalau kita nggak boleh ganjil. Logikanya kalau naik motor kasihan tuh yang sendirian. Nah itu nggak bisa gantian. Makanya gitu kan. Itu dia. Makin ramai makin enak bagus juga lah, gitu kan. Ya 10 tuh udah asik deh tuh untuk perjalanan jauh lah gitu kan, touring gitu kan. Oke, nah terus kemudian kan gue penasaran di cincinnya sih bang sebenarnya. Tapi ternyata udah kejawab di akhir kan. Tapi gue masih ada yang ngeganjel, belum tahu nih apa arti cincin tuh. Jadi gini, kan dikasih cincin tuh sama bokap lo ya kan. Iya betul. Nih bawa gitu kan ya. Terus kemudian yang tadi lu di akhir cerita bahwasannya kayak seakan-akan lo dituker nih sama cincin. Nah, bokap lo kan tadi bilang maksudnya ada sedikit ngerasain lah gitu kan. Nah, lo sempet nanya ke bokap lo gak bahwasanya ini cincin sebenarnya cincin apa cincin sekedar hiasan batu atau ada khasiat atau apalah di dalamnya gitu. Gue sempet udah nanyain itu bang ke bokap gue bilang, ya kenapa sih ayah waktu itu getol banget nggak ngasih Alif ini cincin. Tapi ayah gue cuma balas, ya lu tahu kan itu aja lu buktinya lu bisa hidup lagi, lu bisa selamat gitu, lu bisa balik lagi ke sini, udah itu aja udah cukup jadi pertanyaan lu. Terus gue sempet nanya kan, apa itu batu ada ituannya ya, udah lu nggak perlu tahu, lu kan nggak percaya, udah kalau gue suruh lu bawa cincin, udah lu pakai aja, kalau nggak lu taruh aja. Intinya kalau di otak lu buat gaya aja, nggak usah mikir yang lain. Oke, nah gue cuma dikasih cincin itu
baru pertama kali ke Sawarna atau memang sebelumnya pernah jalan-jalan dikasih juga nih buat Setiap jalan. Siap jalan. Setiap gua keluar sama temen-temen gua kemanapun itu, kayak ke puncak lah kita atau camping, ngecamp kan gua sempet ya beberapa kali ngecamp bang, ya selalu dikasih. Tapi nggak pernah hilang, selalu balik. Dan ada gangguan-gangguan nggak ketika lo camping atau pergi keluar rumah atau jalan-jalan dikasih? Enggak. Berarti baru pertama kali itu jadi Sawarna ya? Dan diliatin yang gue bilang itu bang, 7 belokan itu setiap belokan 2 orang pakai baju kerajaan. Baru itu doang. Oke, berarti emang kemana-mana selalu bawa cincin dikasih yang bokap gitu kan? Entah tapi, itu ada apalah, kita yang tahu gitu ya. Tapi baru pertama kali ngalamin kejadian itu pasti Sawarna itu, gitu kan ya. Sebelum-sebelumnya aman-aman aja tuh dan nggak pernah hilang. Nah, sebelum-sebelumnya itu cincin tuh tetap ditaruh di tas atau dipakai juga? Taruh. Oh, selalu ditaruh. Selalu. Kenapa? Apa memang itu kegedean atau kekecilan gitu? Pertama itu bang, kayak ya gue mikirnya gimana pakai batu gede banget gitu. Ya makanya gitu kan, gue mikirnya gede banget nih waktu gue bilang. Terus terus dilihat teman-teman gue juga gimana bang. Gue sendiri pun setiap temen gue cerita hal-hal kayak gitu, gue yang paling nggak percaya bang. Gue yang selalu bilang, karena gue selalu mikir gini bang, hal-hal mistis atau hal-hal gaib itu mereka ada karena logika. Jadi kalau kita kebetulan nih kita lagi lewat rumah kosong nih, tiba-tiba kelewat nih di logika kita ada pocong nih, tuh pocong tiba-tiba ada bang. Tapi kalau kita dimikir logika kita, udah jalan aja, mau ibarat kata ada tapi kan logika kita nggak ada, kita nggak akan ngeliat bang. Gue mikirnya gitu doang sih bang. Ya itu aja bener-bener semuanya hal gaib tuh kita pikirin, kita jangan sampai ngaco gitu ya. Jangan sampai ke bawah lah. Kalau kita misalnya ada apa-apa, wah tuh pocong jadi kewujud tuh pocong. Nah makanya gitu kan, ya. Harus nyepuun kan ibarat kata. Iya, bahkan di kamar juga kan anak gue ada kebekan tuh yang terbang tuh, kan diikat bawah tuh, taruh di kamar kan, kamar kan malam kan gelap gitu kan. Pas ngelindur tuh, apa tuh? Bebek kena AC kan, iya kan? Iya dong. Makanya bener. Dari itu, oh iya bebek ya. Makanya abis kan. itu gue taruh luar tuh bebek itu, gitu kan? Jadi GR sendiri, taruh dulu aja deh. Nah, bebek. Makanya. Coba pilihan gue logika jebret. Dikit-dikit gaib itu. Wah, pocong terbang, ya kan? Pocong bogel. Aduh. Soalnya kan bebeknya putih bang. Bener sih. Kan? Iya, aduh. Gitu, jadi kalau kemana tetap teman-teman semua berpikirnya positif. Iya, gue mikirnya gitu ya bang. Nah, terus kemudian nih bang, berarti lo koma itu berapa jam? Dari siang ke sore berarti? Total kalau dihitung dari rumah itu sekitar dari rumah penginapan. Iya penginapan ya, dari penginapan itu dari jam 10 lah sampai jam 3 sore bang. 10 sampai jam 3 sore, berarti sekitar 8 jam. 5 jam. Iya, 5 jam. Oke, 5 jam. Tapi kayak yang gue bilang tadi ya bang ya, gue nggak sadar tapi mulut gue tuh ngoceh. Nah itu dia, itu yang masih jadi pertanyaan. Namanya juga orang kobam. Aduh, makanya gak sadar, apa aja udah. Apa ya dia nyablakin tuh, kalau ada ngobrol, bukan lo ini mah gitu ya. Emang ini sih, emang setiap orang kan punya masa kelam masing-masing gitu betul, kan. Kalau nggak ada peristiwa gitu pasti akan terus-terusan kan gitu kan ya. Setuju. Ini mumpung ada kesempatan kedua jangan sampai lagi kayak gitu. Betul. Ini sih pastilah teman-teman semua gak munafik lah gitu kan, bahwasanya dulu pernah punya masa kelam lah gitu kan. Nah berarti kita berpikir secara logika dulu bang ya. Iya bang. Pertama, lo koma itu atas dasar riwayat penyakit tadi paru-paru itu satu. Kedua, kena alkohol. Itu masalah kesehatan dulu ya kita bahas ya. Make sense tuh ya kan. Nah, tapi ada yang kita berbicara gaibnya ini ke cincin itu ya. Cincin, dan kalau yang dari teman-teman gue cerita, gue kan ngoceh. Nah, ngocehnya itu selalu tentang golangir, bang. Gue selalu nyebutin golangir. Gue diajak ke golangir, udah tinggalin gue aja. Ini nih, gue udah dibawa di golangir. Gue udah dibawa ngocehnya tuh golangir. Iya, selalu enggak nyerocosnya anjing. Gitu, apa nih gitu, di mana nih? Enggak. Ngonyernya gitu. Enggak ya. Enggak. Golangir mulu ya. Kebetulan arahnya ke sono, bang. Selalu ke sana. Makanya itu yang teman-teman gue aneh. Temen-temen gue mikirnya kayak lu bang, mikirnya kayak orang mabok ini mah ngapain disabutin gitu kan. Nah, ikut mabok mikirnya gitu. Emang pas sebelumnya berarti ke Golangir kan? Iya, yang kan tuh. sorenya tuh. Lo ngalamin kejadian apa di Golangir atau melihat atau merasakan apa gitu di Golangir? Kayak yang gue bilang tadi sih bang, gue tuh kayak di Golangir kan awalnya gue cuma gak enak aja. Iya, kurang awalnya gak enak. Tapi ketika gue sampai di tempatnya, gue malah kayak di sini aja deh.
duduk teman-teman gue main. Lebih nyaman di situ. Iya, lebih nyaman. Dan terus gak tau kenapa fokus gue tuh selalu fokus ke arah goa itu. Oke, nah berarti ke Goa Langir itu bawa cincin itu? Enggak, kebetulan cincin di rumah. Di homestay, di penginapan, karena di kan tas. Ya, betul. Kirain gue ke Goa Langir itu tetap bawa cincin, entah itu lo di bawah tas atau di saku. Enggak, cuma gue tinggal di tas. Gitu. Berarti sampai detik ini cincin tuh nggak tahu? Nggak tahu bang. Gue tanya semua temen gue pun, itu temen gue jawabannya sama. Emang lu bawa cincin? Mereka selalu nanya gitu. Tahu tuh ya? Iya, mereka baru tahu pas udah pulang. Nah, ketika lo balik ke rumah, gitu kan, lo kan sempat nggak masuk kerja dan belum pulih lah, gitu kan ya? Betul bang. Lo sempat mimpi-mimpiin cincin atau Goa Langir gak? Kalau mimpi sih enggak sih bang ya, tapi kayak kepikiran aja sih bang. Lebih kepikiran kemana ya? itu cincin. Nah, kan ada juga nih ketika koma dia merasakan apa-apa gitu kan ya. Ketika lo koma ngerasain apa bang? Atau mungkin ada pikiran atau ya udah gue nggak sadar aja gitu? Gue sih ngerasain bener-bener tidur aja bang. Tidur aja? Tidur. Nggak kayak diapain? Enggak, bener-bener tidur. Tapi balik lagi bang, yang anehnya itu temen-temen gue mereka semuanya bilang gue ngoceh. Ngoceh di Goa Langir itu. Pembahasannya ya? Iya. Oke, nah terus kan di 7 belokan nih? Yes. 1 belokan aja kalau kita jalan tuh udah agak jauh tuh. Iya ya kan gue bilang sekilo tuh. Iya kan. Terus kemudian ada orang jalan yang 2 pakaian kerajaan itu. Iya. Logikanya misalkan tuh orang, misalkan entah itu dia lagi parade kampanye gitu kan, atau apa, atau lagi karnavalan, tapi kan malam juga, nggak masuk akal gitu kan. Belokan pertama, kelihatan dong nih. Kelihatan dua. Ya kan. Belokan kedua kan pasti jauh nih jaraknya. Dia ada lagi tuh. Ada lagi bang, dan itu gue juga nggak tahu kenapa dia belokan itu semuanya posisinya selalu sama bang. Ibarat kata nih, gue belok begini nih, kiri. Dia selalu di sini, gue ke kiri, gue ke kanan, dia selalu di sini. Pokoknya selalu berseberangan sama gue. Tapi posisinya di 7 belokan itu semuanya ngarah ke gue. Tapi ngelihat doang bang. Ada ucapan-ucapan yang lo denger? Nggak ada. Cuma kayak yaudah. Udah gitu doang. Pakainya sama nggak? Sama, warna ininya apa? Ibarat kata ada di atas kepala tuh kayak gitu. Iya gitu. Terus giniannya, terus semua yang gue inget, semua posisi kerisnya itu sama di sebelah kanan. Semuanya di sebelah kanan. Berarti pakainya sama berdua tuh, maksudnya misalnya posisinya dua orang, ya mahkota. Terus baju kuning. Iya, gitu. sama semua. Dan itu 7 belokan itu semuanya sama bang. Tua atau gimana? Gue bilang tua. Ya sekitar mungkin 60-an? Enggak, jauh bang. Kayak orang, ya abang-abang aja lah menurut gue. Masih muda lah gitu. Ya, 30 lah. 30, 35. Pasnya berapa ya? Harga modal lah, ini flash sale ini. 32 deh, 32. Udahlah 25 gue sikat ini. Boleh. Jadi nawar ya gitu kan ya. Oke. Ya memang setiap perjalanan punya cerita gitu kan. Setiap perjalanan punya kisah gitu kan. Ada yang enaknya, ada yang enggak. Namanya juga perjalanan gitu kan. Apalagi touring gitu kan. Ada kadang mogok, kadang kempes, kadang kehujanan, kadang kepanasan gitu kan. Itu kan suka duka dalam kita melakukan perjalanan nih. Terutama touring gitu kan ya. Mungkin teman-teman semua yang pernah touring juga ngalamin sesuatu, silakan komentar di bawah. Misalkan punya cerita juga nih saat touring misalkan ke Pelabuhan Ratu, misalnya ke Bogor ngalamin juga gini, silakan komentar di bawah tuh. Kira-kira sama nggak nih? Gitu kan ya. Oke. Ya wis. Gitu aja teman-teman semuanya pada video kali ini. Tapi sebelum ditutup nih bang, videonya bang, lo punya pesan nih bang untuk teman-teman semua yang nonton di rumah nih? Pesan gue sih bang ya, buat teman-teman semua, kemanapun kalian pergi, walaupun kalian gak percaya dengan apapun yang mereka omongkan, tapi satu pesan gua, dimanapun tempat kalian berada, hargai semua rules atau peraturan yang mereka buat. Mereka bilang gak boleh belok kanan atau apa, selalu hargai itu. Dan jangan pernah membawa sesuatu yang bukan dari asalnya. Jangan pernah bawa barang dari luar ke tempat itu. Kemungkinan mereka itu nggak suka sama kita, bukan karena kita, tapi karena apa yang kita bawa, atau mungkin dari niat gitu. Contohnya dari gua bawa alkohol kayak gitu, itu udah pasti jelek banget di mata masyarakat maupun hal gaib kali ya bang ya mungkin. Jadi ya buat teman-teman saling menjaga lah satu sama lain. Jadi itu ya poinnya gitu ya. Iya, bang. Bahwasanya kalau kemana-mana ya udahlah, niat kita cuma liburan gitu kan. Takutnya ada sesuatu yang gak enakin, yang tadi niatnya have fun, jadi sampai kira kayak Bang Alif ceritain, sampai kira yang temennya juga ya saking paniknya juga sampai bilang Bang Alif udah meninggal gitu kan. Tapi dari situ ada hikmahnya yang tadi alkohol satu gitu kan, terus kemudian apa tuh yang ibu-ibu nyarin tuh mungkin ada doa dari ibu-ibu pengajian itu juga gitu ya. Oke ya wis.
Kita doakan semoga Bang Alif ini sehat selalu Bang ya. Amin, siap Bang Umar. Panjang umur dan sehat juga selalu. amin, murah rezeki gitu kan. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Alif ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika jalan-jalan ke Sawarna ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Alif, thank you. Siap. Alhamdulillah. Bungkus.